Ma'am, excuse me? Kalau misalnya ke Singapura zaman sekarang mau dapat pekerjaan pun aja udah susah banget. Yang sering dengar mungkin netizen ya. Berarti kalau temen-temen ingin datang ke Singapura untuk posisi junior memang nggak bisa. Paling gue sering dengar belakangan adalah scam-nya. Layernya untuk sampai sini banyak. Di video ini gue bahas kenyataan pahit 3 karyawan cantik yang kerja di Singapura. Tapi gue tahu banyak banget orang mau tinggal di Singapura karena katanya gajinya gede, aman, nyaman. Tapi realitanya, wah men, banyak sisi gelap yang ngeri. Gue pribadi udah tinggal di Singapura udah 11 tahunan. Nah di video ini gue akan bahas berapa sih gaji versus biaya hidup. Nutup nggak di Singapura? 2, sulit nggak kerja di sini? Ketiga, cerita ngeri lingkungan kerja di Singapura. Nah terakhir, realita kriminalitas di sini yang nggak pernah dibahas. Ma'am, excuse me? Are you Indonesian? Yes. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, mau tanya tentang gimana sih kenyataan hidup di Singapura? Sin, thank you for the time. Pertanyaan pertama, kalau di Singapura kan kata orang gajinya gede, tapi sebenarnya beneran gede dan akhirnya bisa nabung atau gimana dengan perbandingannya di Indonesia gitu, Sin? Kalau misalnya junior level sama senior level berbeda banget ya. Jadi I would say that kalau misalnya kita mungkin lihat kurs exchange, tentunya it feels kayaknya Singapura itu jauh lebih tinggi. Tapi living expenses juga jauh lebih tinggi di sini. Kadang sih dari 2.500 pun bisa. Masalahnya orang asing pindah ke sini dari 2.500. Berapa persen sih akhirnya yang bisa ditabung? Oke, berapa persen yang akhirnya bisa ditabung itu di sekitar 40%. Wow. Jadi for this, that good right? Jadi 40%, tapi kayak 10% aku put kayak emergency fund, terus 30% yang biasanya aku mainin invest. Investnya di mana, guys? Biasanya sebenarnya yang pendek-pendek crypto doang sih. Crypto, cuma memang annual basis biasanya aku reallocate ke ORI. Jadi obligasi RI kalau mereka lagi buka batch baru biasanya aku masukin sana sebagian. Sama aku mungkin ada kayak insurance yang ROP plan, jadi return premium. Nah terus pertanyaannya sulit ya dapat kerja di Singapura. Mungkin untuk kenyataannya gimana nih? Zaman sekarang itu apalagi kamu tahu sendiri layernya untuk sampai sini banyak. Berarti you need to get a job first. Getting a job in Singapore, to be honest, is really hard right now. Kan belakangan ini aku baru aja nonton Kak Deka punya video tuh, how to go overseas. If you realize in the list, there's no Singapore. Ya kan? Memang bener, ke US, ke UK, ke Australia, actually lately, banyak banget temenku rasa going to these countries is actually more beneficial. Banyak juga yang ke Jerman, Netherlands. Kalau misalnya ke Singapura zaman sekarang, mau dapat pekerjaan pun aja udah susah banget. Nomor 1, bukan karena employers nggak mau hire. It's because the MOM Ministry of Manpower-nya memberikan new regulations di mana untuk mendapatkan pass pun susah sekali, jadi employment pass di sini. Nah, one of the minimum requirements kalau misalnya mendapatkan employment pass itu I think if I'm not wrong salary mesti minimal I think 8.000 lebih. Don't quote me on this. Undang-undang baru ganti lagi, please check. S-Pass, jadi it's another employment pass, tiernya sedikit lebih rendah. Jadi depending on your skills ataupun scope of work, I think minimum is about 6,000. Jadi berarti kalau teman-teman ingin datang ke Singapura untuk posisi junior, memang nggak bisa. Perihal lingkungan kerja nih, kan banyak orang bilang ya di Indonesia tuh lebih kekeluargaan, di Singapura mostly tuh kan global people gitu, orangnya dari budaya culture-nya beda-beda. Nah itu sebenarnya pengalaman pahit apa sih yang pernah Cindy ngerasain itu? Pengalaman pahit apa yang pernah Cindy ngerasain kerja sama orang global, multicultural, yang mungkin nggak teman-teman bisa dapet di Indonesia, tapi di sini malah wah gila, culture shock banget gitu. Itu apa sih? For me, I think my case sedikit berbeda juga, mungkin sedikit unik. Soalnya dari kecil aku udah overseas. Jadi sebenarnya bawaanku juga sebenarnya banyak banget orang udah bilang not very Indonesian. Malahan keseringan aku balik kampung gitu semua bilang, kok kamu kayaknya udah gaya Greeknya kayaknya udah orang luar gitu kan.
Although inside I still feel very Indonesian ya. Nah, if we are talking about, let's say in general, kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia ke Singapura kerja di MNC, there will be a lot of assumptions that we'll make here ya. So let's say, kalau misalnya kita melihat culture Indonesia kita itu lebih memang kekeluargaan dan juga sering lebih gotong royong. If let's say you are in Singapore, in general aja itu memang lebih kayak to each their own. Tetapi ada juga beberapa keluarga yang mungkin lebih tradisional, tetap aja ada gotong royongnya juga. So I think it really depends juga what kind of friends or people you meet here. Mungkin kalau kenyataan pahit yang sering gue denger mungkin racism ya, kalau di kantor gitu kan, kayak kalau lo udah bukan Singaporean mungkin jadi perlakuannya sedikit berbeda gitu. Jadi mungkin lo bakal dijudge bukan berdasarkan cara kerja lo, kalau misalnya apa yang lo kerjakan, tapi berdasarkan kelas gitu kan. Itu kan agak mungkin menurut gue itu pahit ya kalau untuk orang yang mengalami itu gitu. Alhamdulillah sih gue gak pernah gitu. Jadi mungkin menurut gue itu bukan Singapurnya yang seperti itu, tidak semua Singapura seperti itu. Jadi mungkin itu balik lagi ke individunya lagi masing-masing gitu. Ada yang beberapa yang begitu, ada yang enggak. Nah, pertanyaan terakhir adalah kan Singapura orang bilangnya bersih, aman Yeah. gitu ya, orang pada happy gitu kan ya. Ya which is gue juga happy gitu. Cuman kan banyak juga tentang kriminalitas yang sebenarnya muncul di Singapura juga gitu, nggak yang 100% clean, good and everyone are doing well gitu kan. Nah, yang kamu pernah alamin atau yang kamu paling shock kok ini bisa terjadi di Singapura tuh kejadian kriminalitas apa sih, Sin? You know, recently ever since COVID, shockingly criminal rate di Singapura lumayan menaik. To be honest, I don't know itu lumayan menaik beneran in terms of rates atau visibility-nya aja yang lebih meningkat. So recently we have this news channel namanya, not even news channel, still lebih kayak alternative news gitu online, namanya Mothership contohnya. Pasti temen di Singapura semuanya tahu. Itu sedikit kayak Indonesia punya Catch Me Up atau Indonesia punya MERS gitu loh. Lambe Tura lah ya, mirip-mirip. Ya. Jadi whatever kayak kalau misalnya mereka kecium gitu ada berita, the people immediately write about it, which I quite like sih. Jadi ketahuan kan. Nah, jadi since COVID, jadi begitu lockdown, so many problems had coming in. Dari ada family murders, incest situations, animal cruelty, rapes. It's crazy. Yang paling gue sering dengar belakangan adalah scam ya. Jadi ya scam gitu. Jadi banyak orang yang kena tipu misalkan pada saat mau rent apartment sama oknum, sama yang oknum yang mengaku agent ini disuruh transfer dulu nih DP untuk berapa bulan misalkan. Udah transfer orangnya ngilang. Banyak kejadian seperti itu. Dan DP-nya itu kan ribuan dolar kan sebenarnya. Iya, kayak $2,000-3,000 gitu hilang gitu aja gitu kan. Terus ya kebanyakan scam sih, mungkin ada yang klik link phishing terus kemudian bank account kena hack dan sebagainya. Dan ada satu cerita apa ya, cerita penipuan yang gue dengar paling serem itu adalah temen gue CTF fund-nya hilang lagi aja gitu. Karena kasus penipuan seperti ini gitu. Jadi memang harus hati-hatinya lebih ke yang kayak gini. Karena menurut gue kayak once duitnya hilang karena kasus yang kayak gini scam, belum tentu local police bisa bantu. Beda sama kayak kriminal fisik yang kelihatan di CCTV, yang bisa kedetek, oh ini pelakunya siapa lewat mukanya di CCTV. Nah ini kan agak beda nih jenis penipuannya, jenis kriminalitasnya. Tapi, kenapa gue cinta dan pengen pensiun di Singapura? Karena satu, biaya hidup dan pemerintahnya. Emang sih biaya hidup di sini mahal, tapi pemerintahnya mikirin banget soal masa tua. Buktinya sekitar 90% warga punya rumah sendiri. Dan mereka punya sistem tabungan pensiun namanya CTF. Dari gaji bulanan gue aja, alhamdulillah bisa nabung sekitar 50 jutaan lebih. Dan 63% warganya punya dana pensiun. Pemerintahnya juga jujur parah, gue suka banget. Dua, cari kerja dari Indo ke sini emang susah, tapi bukan gak bisa. Gue udah buktiin dan lo bisa tonton video gue yang ini buat lihat tipsnya. Yang ketiga, tempat kerja dan sosialnya tuh alhamdulillah gue nyaman-nyaman aja gitu.
Teman-teman gue dari Indo atau luar negeri semuanya baik alhamdulillah. Gue juga nggak pernah ngalamin rasisme. Sebagai muslim di sini justru gue dihargai banget di sini. Dan terakhir soal keamanan, nggak ada tempat yang 100% aman di dunia ini. Tapi di sini lo ilangin dompet atau HP lo hilang, sering itu dibalikin. Gue udah pernah ngalamin sendiri. Dan handphone aja kadang-kadang dipakai buat nge-tag tempat duduk di food court. Cewek cowok lari malam-malam main handphone tuh aman. Dan Singapura terbukti jadi negara paling aman kelima. Tapi lo juga mesti tahu cara interview, bahasa Inggris yang benar, dan gimana sih cara kerja di luar negeri itu di 2 video gue ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.